Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Nabila Khairani Saudia, NIM I0519063. Di sini saya akan menjelaskan proses pembuatan tempe yang saya pelajari dari kunjungan saya ke UMKM Tempe 5. Video ini saya unggah untuk memenuhi tugas ajar tadi saya. Baik, kita mulai dari konten yang akan saya bahas. Yang pertama ada profil UMKM Tempe 5 yang berisi latar belakang pendirian dan lokasi usaha. Lalu selanjutnya ada alat proses dan bahan, berisi rincian alat yang digunakan, serta fungsinya dan bahan baku serta bahan tambahan lainnya yang diperlukan. Lalu selanjutnya ada deskripsi proses, berisi tahapan proses yang berlangsung dalam pembuatan tempe. Lalu yang terakhir ada utilitas dan pengolahan limbah, berisi unit pendukung yang digunakan dan limbah yang dihasilkan. Baik, langsung saja kita mulai dari yang pertama, yaitu profil Tempe 5. Usaha tempe ini sudah didirikan sejak tahun 2007, dirintis oleh Bapak Ahmad Junaidi bersama istrinya yang bernama Ibu Umi. Awalnya, Bapak Ahmad Junaidi merintis usaha ini bersama dengan saudaranya, namun karena satu dan lain hal, akhirnya usaha ini diteruskan sendiri oleh Bapak Ahmad Junaidi. Lokasi usaha berada di Jalan Kecipir, Kelurahan Bakunase, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Lokasi ini juga sekaligus merupakan kediaman dari Bapak Ahmad Junaidi bersama dengan istrinya. Karena usaha ini dilakukan di rumah, maka peralatan yang digunakan masih sederhana, serta sebagian besar prosesnya masih secara manual dan tidak mempekerjakan karyawan. Jadi murni yang bekerja hanya Bapak Ahmad Junaidi bersama dengan istrinya. Oke, langsung saja kita mulai dari tahap proses pembuatan tempe. Yang pertama harus kita siapkan dulu ada bahannya. Yang pertama ada kedelai sebagai bahan baku utama. Lalu selanjutnya ada ragi tempe yang untuk membantu proses fermentasinya. Nah, kedelai ini diimpor dari Amerika Serikat. Nah, didistribusikan ke lokasi usaha melalui ekspedisi yang berada di Surabaya. Lalu untuk ragi tempenya sendiri itu diambil dari PT Aneka Fermentasi Indonesia yang berada di Bandung. Ragi tempe itu mengandung banyak mikroba, salah satunya kapang Rhizopus oligosporus. Baik, selanjutnya ada peralatan proses. Yang pertama yaitu drum besi sebagai tempat perebusan kedelai, lalu ada drum plastik sebagai tempat perendaman kedelai, lalu ada kayu bakar sebagai bahan bakar untuk proses perebusan, lalu ada mesin pengupas sebagai alat untuk mengupas kulit kacang kedelai. Lalu selanjutnya ada saringan untuk menyaring kedelai setelah proses pencucian, lalu ada cetakan untuk pencetakan produk tempe, dan yang terakhir ada daun atau plastik sebagai wadah pengemasan tempe. Kita masuk ke deskripsi prosesnya. Terlebih dahulu kita lihat dulu diagram blok prosesnya, yaitu yang pertama ada penyiapan kedelai, perebusan mendidih, perendaman, pengupasan kulit kedelai, pencucian, peragian, pengemasan, fermentasi, dan yang akhirnya terbentuklah tempe. Untuk yang lebih jelasnya, kedelai yang sudah dibersihkan terlebih dahulu akan melalui proses perebusan hingga mendidih. Nah, kedelai yang sudah mendidih kemudian direndam selama 1 malam kurang lebih selama 18 jam. Berikut adalah dokumentasi kedelai yang direndam selama 18 jam. Nah, kenapa minimal 18 jam perendaman kedelai tersebut? Agar pH-nya naik. Seperti itu. Lalu setelah direndam, kedelai akan digiling di mesin pengupas kulit kedelai di tahap pengupasan. Kedelai yang sudah dikupas kemudian dicuci bersih hingga tidak ada lagi kulit yang masih menempel pada kacang. Selanjutnya kedelai ditiriskan hingga airnya hilang, lalu dilanjutkan dengan penambahan ragi. Nah, penambahan ragi tempe ini tujuannya agar biji kedelai menyatu dengan sempurna. Lalu selanjutnya kedelai yang telah digiling ragi kemudian dikemas ke dalam kemasan plastik atau daun dan dicetak sesuai dengan keinginan. Lalu kedelai didiamkan sekitar 2 atau 3 malam untuk proses fermentasi tempe. Nah, proses fermentasi dikatakan sukses apabila kedelai ini sudah terselubung oleh jamur putih. Karena proses fermentasi terjadi karena adanya aktivitas kapang Rhizopus oligosporus. Jadi ini penampakan ketika kedelainya baru dicetak, jadi belum ada proses fermentasinya. Nah, yang satunya lagi ini ketika
ketika sudah terjadi proses fermentasi. Bisa dilihat kedelainya sudah menyatu gitu. Lalu selanjutnya tempe sudah siap untuk dipasarkan. Sebagai informasi tambahan, di Tempe Ima ini satu bungkus tempe dibanderol dengan harga sebesar Rp5.000. Kita lanjut ke unit utilitas dan limbahnya. Jadi air yang mereka gunakan itu berasal dari air sumur dan bak penampungan air. Lalu untuk listriknya sendiri bersumber dari PT PLN Persero di area Kupang. Lalu untuk bahan bakarnya menggunakan kayu bakar yang mereka ambil dari sekitar lokasi usaha atau mereka beli dari pasar seperti itu. Lalu untuk limbahnya ada dua, ada limbah padat dan limbah cair. Untuk limbah padatnya sendiri ada kulit ari kedelai, itu dijual ke sektor peternakan. Menurut jurnal penelitian yang saya baca yang ditulis oleh Uji Astuti Auza dan kawan-kawan pada tahun 2017, kulit ari kedelai ini sangat bermanfaat untuk pakan ternak karena mengandung protein yang tinggi. Lalu selanjutnya limbah cair ini akan dialirkan ke septic tank. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.